Omset mungkin saya kasih range aja ya, karena itu juga agak fluktuatif. Tapi kalau average rata-rata mungkin antara 50-60 sampai 100. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Hendra, founder dari Zora Diskus dan DLC, Diskus Learning Center. Cerita awalnya sebenarnya menarik sih, karena ini sih awalnya dari hobi. Jadi dari hobi, ya kita rawat biasa sih. Ya beli 1, beli 2, beli 3. Cuma lama-kelamaan, terus juga ada ngobrol sama teman, Dra, kenapa kamu nggak coba breeding diskus, nggak coba ternak diskus gitu. Nah dari situ kita coba beli indukan. Jadi memang waktu itu coba kontak salah satu pemain diskus, kita mau coba beli indukan. Waktu itu sekali beli langsung 2 pasang. Nah dari beli 2 pasang itu masih banyak step yang harus dilakukan ternyata. Ada kegagalan. Jadi waktu beli indukan nggak langsung jadi sih waktu itu. Nah dari challenge itu mulai coba lagi dan coba lagi. Jadi setelah beberapa waktu, kok saya gagal-gagal terus, sepertinya sih waktu itu beli masih predik. Jadi kalau di diskus itu ada yang namanya proven pair yang sudah terbukti sudah bertelur dan menetas. Ada yang pair baru bertelur belum menetas, ada yang baru prediksi jantan dan betina disatuin. Mungkin saya di yang kedua atau yang ketiga gitu. Jadi ini juga baru masang, belum terbukti anakannya bakalan netes. Nah di situ beli lumayan waktu itu, harganya 1 pair itu ada yang 3,5, satu lagi 2, jadi total 5,5, sekitar 5,5 sampai 6 saya lupa. Lumayan mahal sih waktu itu dan jadinya lama, jadi cukup challenging waktu itulah jatuhnya. Pelihara ikan udah dari kecil, terus saya memang orang tua itu main di ikan hias, di toko ikan hias. Papa sih lebih fokus ke koki, gapi, kayak gitu-gitu. Ada ikan-ikan yang pasarnya memang di Sukabumi, marketnya market Sukabumi gitu. Dulu sempat rawat koki, cuma begitu sekolah, kuliah, itu mulai berhenti lah hobinya, sempat berhenti sementara. Karena saya kuliah di kedokteran yang menghabiskan banyak waktu, akhirnya pausnya cukup lama. Ada 6-8 tahun, 10 tahun mungkin. Nah dari situ ya masih aktivitas biasa sampai satu titik pulang ke rumah buat kunjungin orang tua. Ya pulang ke rumah pasti ke toko ikan kan, orang tua punyanya toko ikan. Nah dari situ bilang ke papa, saya mau 1 akuarium deh kecil, rawat ikan gapi, ikan moli yang kecil-kecil. Di situ bawa ke Jakarta, mulai rawat ikan lagi. Jadi itu triggernya cuma gara-gara 1 akuarium kecil sampai jadi sekarang sih sebenarnya gitu. Kenapa memilih diskus? Ya sebenarnya kecemplung juga sih. Jadi awalnya saya cuma pelihara tadi 1 akuarium kecil, lanjut kayaknya pengen nambah lagi, langsung loncat ke Arowana Super Red. Dari Arowana Super Red, temen yang main Arowana sama main diskus langsung bilang, Dra, kenapa kamu nggak main diskus aja? Kenapa? Saya bilang, karena tadinya saya nggak terlalu interest sama diskus. Ikannya kan gepeng gitu. Terus yang dikenal market tuh cuma yang kita tahu koki, arwarna, kayak gitu-gitu. Akhirnya baca-baca dulu, cari YouTube tentang diskus. Oh, lama-lama menarik ya. Jenis-jenis diskus ternyata banyak. Terus cara breedingnya juga unik. Ini termasuk salah satu ikan yang unik dalam hal ternak karena dia merawat anakannya sendiri. Nah dari situ akhirnya belilah tadi yang 2 pair itu. Mau coba-coba dulu, bener nggak sih ini sesuatu hal yang menarik. Akhirnya malah bener-bener jatuh cinta sih sama ikan diskus ini gitu.
Keunggulan dari diskus itu saya juga belajar sama senior saya, dia itu merupakan satu-satunya ikan dari semua ikan hias yang merawat anak-anaknya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah lawat Molly, Koki, dan yang lain, Arowana juga merawat sih di dalam mulutnya. Tapi kayak Koki kayak gitu-gitu, mereka tuh udah nggak rawat anak-anaknya. Bertelur, membuahi jantannya, udah ditinggal. Anak-anaknya akan hidup dengan sendirinya gitu. Tapi kalau diskus nggak bisa. Diskus anaknya sangat bergantung sama orang tuanya dan orang tuanya sangat sayang sama anaknya. Jadi begitu mereka bertelur dan menetas, anak-anaknya itu akan dalam 3 hari akan berenang. Jadi nggak langsung berenang tuh. Dalam 3 hari akan berenang dan akan menempel pada badan indukannya. Menempel ini mereka makanin lendir. Jadi kalau di orang itu kan kita ada ASI. Nah, kalau di ikan mereka juga makanin. Jadi ini kayak dikasih air susu buat anak-anaknya dari lendir indukannya. Mereka anak-anak akan tetap ngegerumungin indukannya. Yang jadi problem biasanya nanti kalau indukannya kurang besar badannya dan anakannya banyak, misalnya sampai 200-300, biasa lendirnya nggak akan mencukupi. Nah, di situ akan timbul masalah. Beberapa solusinya ada sih. Misalnya satu, kita pakai inang asuh, jadi dibagi 2 gitu anakannya. Bisa juga, cuma kendala inang asuh itu, indukan yang kita jadikan inang asuh itu harus juga yang sayang anak. Kalau nggak dimakan anakannya. Mendapatkan inang asuh di diskus itu termasuk hal yang cukup cukup challenging juga. Karena mau dapetin indukan yang sayang anak orang lain gitu kan, anak indukan lain itu agak sulit. Terus yang kedua ya indukannya dicari yang bodinya udah 4,5 inch lah gitu. Kalau misalnya indukan masih body 3,5 inch terus jadinya banyak, itu yang jadi problem. Anak-anak nggak kebagian merata untuk si lendirnya ini, akhirnya pertumbuhan terhambat. Udah pertumbuhan terhambat, anaknya kan lapar dihajar terus indukannya, lecet bisa sampai borok dan indukannya meninggal. Jadi kalau challenging breeding diskus itu adalah biasanya kalau misalnya jadinya banyak, airnya bagus, telurnya netas banyak, hati-hati di sana. Kita harus observasi. Sehari harus 2 kali lah observasi. Ini indukan masih sanggup nggak sih dia menjaga anak-anaknya, ngasih lendir buat anakannya. Kalau udah nggak sanggup, biasa mereka akan miring-miring di pinggir. Terus kalau dideketin anak-anakannya mereka lari. Nah, itu udah tanda-tanda buat kita sebagai breeder, hati-hati loh ini, indukan kita bisa mati. Di masing-masing step itu tingkatannya itu ada. Misalnya dari telur, menetas. Dari menetas jadi anakan. Dari anakan digedein nempel ke indukan. Dari nempel ke indukan ini yang masih halus-halus seperti rambut, sampai ke 1 inch ada lagi. Sampai ke 2 inch ada lagi. Dalam perjalanan itu biasa pasti aja ada korban gitu. Sebenarnya umum aja sih. Kalau pakan saya lebih senang untuk membaginya berbagai jenis. Jadi bisa kasih cacing beku, bisa dikasih pelet, bisa dikasih peletnya pelet pabrik karena saya nggak bisa bikin pelet sendiri. Lalu juga bisa diberikan burger. Burger itu sebenarnya itu merupakan pakan ikan yang kita modifikasi sendiri dengan base utamanya itu protein atau daging. Dagingnya bisa pakai jantung sapi dan yang lain bisa lah gitu. Dari situ kita bisa tambah vitamin, kita bisa tambah mineral, kita bisa tambah asam amino, kita bisa tambah yang lain-lain di sana. Apa yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari ikan diskus itu sendiri. Nah, dari situ dapatlah komposisi yang tepat kan gitu. Range harga itu cukup variabel, dalam artian tergantung ukuran lagi. Kalau saya sih, karena saya main di ikan yang fokusnya mengutamakan kualitas, lebih menilai dari kualitas dulu. Habis kualitas, dengan kualitas yang setara, kita lihat ke ukuran. Habis ukuran, lihat lagi nanti kualitas dari pattern apa segala macamnya gitu. Nah, dari situ range harga bisa variatif. Dari ukuran misalnya let's say 2 inch sampai 5 inch gitu ya. Itu bisa dari angka 100 sampai 5-10 juta per ekor. Jadi cukup lebar. Tergantung balik lagi sekarang ikan yang kualitas seperti apa yang customer kita inginkan. Lalu lihat ukurannya. Omset mungkin saya kasih range aja ya, karena itu juga agak fluktuatif. Tapi kalau average rata-rata mungkin antara 50-60 sampai 100.